Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kirani dengan NIM 2004346 beserta rekan saya Muhammad Nabid dengan NIM 200431006 dan Rani Fibriani dengan NIM 200430050. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PBB P2 pada daerah yang telah kami pilih, yaitu Kabupaten Solok Selatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perpajakan 2 yang diampu oleh Ibu Caroline C. Spiani, SE, MK. Sumber rujukan yang kami pilih di sini ialah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. PBB P2 merupakan setiap kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak dengan nama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kedua, termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, taman mewah, serta tempat penampungan air dan menara. Yang ketiga, objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang digunakan oleh pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan bupati. Selanjutnya, subjek pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang kedua, wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang ketiga, dalam hal subjek pajak tidak diketahui, maka penetapan subjek ditetapkan dengan peraturan bupati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Nabid. Kepada Muhammad Nabid dipersilahkan. Selanjutnya NJO PTK P. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak. 1. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Ketiga, besarnya NJOP ditetapkan dengan peraturan bupati. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut. A. Untuk NJOP sampai dengan 1 miliar rupiah ditetapkan sebagai 0,1%. B. Untuk NJOP lebih dari 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,2%. Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar
10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Besarnya pokok pajak bumi, bangunan, perdesaan, dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara pengalikan tarif dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam setelah dikurangi nilai jual objek pajak, tidak kena pajak. Selanjutnya wilayah pemungutan. Pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan yang terutang dipungut di wilayah daerah Sulawesi Selatan. Masa pajak. 1. Masa pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. 2. Saat menentukan pajak yang terutang adalah menentukan objek pajak pada 1 Januari. Selanjutnya pendataan dan penetapan pajak. 1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan diatur dengan peraturan Bupati. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT. 4. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Dan B. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Selanjutnya yang akan dibacakan rekan saya, Rani. Dilanjutkan tata cara pemungutan pajak. Pertama, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD. Tata cara penerbitan SPPT, SKPD diatur dengan peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT diatur dengan peraturan Bupati. Surat tagihan pajak daerah. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat tagihan pajak daerah diatur dengan peraturan Bupati. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Selanjutnya, SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Selanjutnya, Bupati atas permohonan wajib pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan diatur oleh peraturan Bupati. Selanjutnya, pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak
pada waktu ditagih dengan surat paksa. Selanjutnya, penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baiklah, demikian presentase video tugas kelompok perpajakan 2 mengenai pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.